Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saat ini kita memiliki program terbaru, yakni Ngobras. Ngobrol asik bareng komunitas. Nah, pada episode pertama kali ini kita sudah kedatangan komunitas dari BEM KBM Universitas Bengkulu. Nah, mereka ini rencananya nih, Tribuners bakalan bikin suatu kegiatan yang tentunya beda dari kegiatan-kegiatan mahasiswa lainnya. Saat ini saya sudah bersama Mbak Nurul Haliza. Oke, Mbak Nurul. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sibuk apa sekarang? Sibuk ini tadi ekspedisi dan sibuk nge-BEM juga dan juga ya sibuk kuliah lah seperti biasa ya mahasiswa pada umumnya. Kuliah ya? Iya betul. Jadi ini ekspedisi apa sih rencananya nih? Ekspedisi Bumi Rafflesia. Nah kalau disingkat itu Eksiraf namanya. Eksiraf. Iya, jadi biar lebih mudah ya teman-teman untuk menyebutnya itu Eksiraf. Betul. Ini bisa dijelaskan sedikit nih, ekspedisi Bumi Rafflesia. Tentunya kayaknya ini di Bengkulu ya. Betul sekali. Di Bengkulu. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit. Ini apa aja sih kegiatannya di ekspedisi Bumi Rafflesia ini? Oke, mungkin sebelum masuk ke kegiatan, aku mau ceritain dulu nih Bang ya, terkait dengan latar belakang dari ekspedisi Bumi Rafflesia itu sendiri. Jadi program ekspedisi Bumi Rafflesia ini kan adalah salah satu program ya yang terinspirasi dari program nasional Fornas Sosmas, Forum Nasional Sosial Masyarakat BEM seluruh Indonesia gitu. Yang kebetulan Universitas Bengkulu tahun lalu itu menjadi tuan rumah dari agenda ekspedisi nasional, tapi ke Pulau Enggano. Nah, tapi untuk tahun ini kita memang betul-betul menyelenggarakan program ekspedisi Bumi Rafflesia ini sebagai agenda ekspedisi yang memang berdiri mandiri tanpa dinaungi oleh Fornas Sosmas lagi. Artinya memang betul-betul program mandiri yang diadain oleh Kemensosmas di bawah naungan BEM tentunya, BEM KBM Universitas Bengkulu gitu. Dan agenda ekspedisi Bumi Rafflesia ini saat ini dibuka dalam skala nasional yang mana ada beberapa program unggulan ya. Mungkin aku spill dikit nih, kayak ada Sustainable Development Goals itu nantinya, terus ada Curug 9 Excursion Day, terus juga Rafflesia Mengajar, Rumah Belajar Eksiraf, Medical Check Up, dan masih banyak lagi tentunya. Iya Bang. Artinya untuk yang ekspedisi Bumi Rafflesia kali ini itu murni dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Masyarakat. Betul. Nah, kalau Nurul sendiri apa nih jabatannya? Kalau aku di apa nih Bang, di Kemensosmas? Di BEM ya? Kalau di BEM aku alhamdulillah diamanahkan sebagai Dirjen Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Itu setara eselon 1 ya? Mungkin lah, iya, betul. Karena ASN ini kalau udah Dirjen eselon 1. Iya. Bisa jadi PJ Wali Kota atau Bupati. Bentar lagi deh. Oke, jadi memang kegiatan ini berdampak pada masyarakat sekitar atau enggak sih nanti? Iya betul, karena ini fokus utama kita adalah masyarakat ya. Dan juga aku jadi lupa mention tadi ya bahwasanya Eksiraf ini juga kita hadirkan itu sebagai wadah yang memfasilitasi teman-teman yang awal mulanya itu kita cuman pengen menampung mahasiswa, tapi karena animo teman-teman untuk mendaftar Eksiraf itu besar, jadinya kita buka untuk umum, tapi tetap dibatasi dengan usia antara 17 sampai dengan 23 tahun. Nah, salah satu outputnya adalah untuk memfasilitasi teman-teman semua untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Kan ada 3 tuh, yang pertama penelitian, penalaran, dan yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Nah, atas dasar itulah Eksiraf ini hadir gitu untuk memfasilitasi teman-teman semua. Ini emang kegiatannya di mana sih? Kegiatannya sendiri itu di Desa Tanah Hitam, Tanah Hitam, Kecamatan Blackfield ya? Iya, Padang Jaya, Bengkulu Utara. Padang Jaya. Oh, Bengkulu Utara ini kalau nggak salah Tanah Hitam ini sangat terkenal dengan wisata Curug 9. Betul, betul sekali. Jadi nantinya pada saat ekspedisi tentunya peserta akan diajak juga dong? Iya, betul. Dan mungkin yang banyak teman-teman belum tahu juga ya, bahkan orang-orang di Bengkulu pun kayaknya belum banyak tahu bahwasanya di Tanah Hitam itu bukan cuma ada Curug 9, Bang. Iya, ternyata ada 2 air terjun lagi yang nggak kalah indahnya sama Curug 9. Itu. Jadi ini ekspedisi ini juga untuk meningkatkan pariwisata daerah. Iya, betul sekali. Oke, untuk kalau nanti ini kan masuk di Tridharma perguruan tinggi tadi kan ada di bidang pengabdian ya. Betul. Nah, ini nantinya selain wisata apa lagi sih yang akan kita
perbuat di program ekspedisi ini? Tentunya selain dari wisata, kita menyediakan ini ya 4 divisi program. Ya kalau wisata itu masuknya di Sosling, sosial lingkungan dan wisata. Terus ada pendidikan yang tadi aku sempat mention juga kan terkait dengan Rafflesia Mengajar, Pondok Belajar Eksiraf gitu kan ya. Terus juga ada kesehatan, medical check up, dan ini juga kita jalin kerjasama dengan beberapa NGO seperti PKBI gitu ya. Dan juga yang terakhir itu ada Ekraf, ekonomi kreatif. Karena di sana juga ternyata ada UMKM kerajinan yang berasal dari sumber daya alam di sana yang banyak dan jadi ciri khas dari Desa Tanah Hitam itu sendiri gitu, Bang. Oke, nantinya artinya ini bakal bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Tentunya ya. Kayak kalau Rafflesia Mengajar sendiri, itu apakah teman-teman volunteer datang ke sekolah atau ada kelompok-kelompok sendiri nanti? Ya, kalau untuk Rafflesia Mengajar sendiri ya, kita khususkan itu memang ke sekolah. Nah, kebetulan sekolah yang ada di Desa Tanah Hitam itu satu-satunya adalah SD. Nah, kita juga udah sempat survei ke SD-nya kan, dan ternyata memang kalau dari segi fasilitas ya kita bisa tahulah fasilitas yang ada di institusi pendidikan kalau yang di daerah 3T gitu ya. Jadi dari situ kita coba untuk nantinya mengaudiensikan juga terkait dengan fasilitas, dan juga tentunya kita akan mencoba untuk menurunkan tenaga volunteer nanti untuk mengajar anak-anak di sana gitu. Wah, menarik sekali nih ya. Betul. Artinya semua aspek di masyarakat ini akan coba didorong dan diperkuat oleh teman-teman dari BEM Universitas Bengkulu. Betul. Dan tentunya pesertanya nanti ini kalau ada mungkin Tribuners ada yang mau ikut mungkin kan, itu gimana sih caranya? Nah, untuk Tribuners yang mau ikut nih, kebetulan kita masih buka jalur self-funded. Tapi kalau untuk fully funded sayang banget udah ditutup karena udah pengumuman ya. Nah, untuk jalur self-funded sendiri itu kita masih buka sampai dengan tanggal 7 November. 7 November ini, dan untuk teman-teman atau Tribuners yang mau daftar itu bisa langsung kepoin aja ke Instagram Ekspedisi Bumi Rafflesia. Oh, artinya masih ada kesempatan ya? Masih ada kesempatan. Kalau sejauh ini udah berapa peserta yang daftar nih? Kalau fully funded kemarin itu di atas 20, Bang. Udah 20? Udah di atas 20, dan itu dari berbagai universitas perguruan tinggi. Bahkan ada yang memang sudah tamat ya, tapi masih kisaran 23 tahun gitu maksimalnya. Gitu. Ini dari paling jauh dari mana peserta Paling kita? jauh itu ada dari kemarin yang daftar dari Universitas Cendrawasih. Teman kita dari timur. Uncen ya? Iya, dari timur. Papua kalau nggak salah ya? Terus juga ada yang dari UGM, ada yang dari, kalau dari baratnya itu ada dari Padang, Sumbar, itu ada tuh. Jadi udah menyebar lah. Skala nasional ya? Betul sekali. Jadi sayang banget nih ya kalau mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat umum yang mengetahui kegiatan ini dan tidak mencoba untuk mendaftar. Tentunya rugi sekali karena kalau saya dengar tadi ada pengabdian masyarakatnya, ada pelatihannya, terus ada bidang pendidikan juga ya. Betul. Tentu ini sangat menarik sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kan kalau kita lihat untuk emang targetnya dulu berapa peserta nih? Targetnya kemarin itu sebetulnya hanya 20 peserta. 20 peserta, dan itu dari delegasi. Jadi kita buka 3 jalur tuh, Bang. Yang pertama 2 jalur. Yang pertama memang kita buka oprek senasional, dan yang kedua memang kita khususkan kuotanya untuk teman-teman yang ada di Bengkulu. Jadi kita juga mengundang perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Bengkulu gitu. Jadi targetnya berapa sekarang? 20 orang. Jadi terbatas teman-teman. Makanya ayo segera daftar gitu. Nanti kalau ada membludak nih yang daftar gimana nih? Nanti kita bakalan pertimbangin lagi sih. Iya, bakalan kita pertimbangin lagi tentunya. Siap. Jadi belum menutup kemungkinan ya bisa daftar ya. Nah, dengan sebanyak itu orang untuk mengakomodasi mulai dari transportasi, penginapan dan segala macamnya, apa nih nanti yang akan kita siapkan nih, Liza? Ya, kalau dari transportasi pokoknya ini juga jadi pertanyaan teman-teman semua ya. Aduh Kak, gimana sih kalau aku daftar? Aku nanti naik apa? Terus aku juga tinggalnya di mana? Tapi jangan khawatir teman-teman, itu semua udah dipikirkan panitia pastinya. Nggak mungkin teman-teman datang ke Bengkulu terus ngemper di jalan tidur. Kan nggak mungkin ya, Bang. Kasian juga yang dari Uncen kan? Jauh-jauh ke Bengkulu, Jauh-jauh tidur di Masjid Jami kan?
Nggak lucu. kan nggak mungkin kayak gitu. Iya, iya, iya. Pastinya udah akan ada penginapan, akomodasi tempat dan transportasi. Semua itu udah kita sediakan, baik bus maupun juga apa ya, mobil gitu ya, udah ada kita semua. Oke, untuk di lokasinya sendiri ada di mana tempatnya, atau tidur di rumah warga biar bersatu dengan warga kan, atau gimana nantinya? Iya, betul. Kalau untuk itu sebenarnya kalau kita didukung penuh sama Pak Kadesnya, Pak Kades setempat gitu ya. Jadi kita memang disediakan nih. Ada yang namanya balai pertemuan. Itu cukup luas, Bang. Iya. Ya, cukup luas dan memang digunakan untuk tamu-tamu yang datang ke Desa Tanah Hitam. Dan juga tentunya nggak kita campur nih ya, masa cowok dan cewek gitu ya, kita pisah pastinya. Dan untuk yang teman-teman yang perempuan sendiri itu nantinya akan tinggal di kantor desa atau balai desanya gitu. Iya, jadi selama seminggu kegiatan bisa-bisa kantor desanya sulit kerja nih ya. Karena mereka punya ini cadangan kantor ada desa. cadangan. Iya, begitu. Oke, jadinya nggak bakalan mengganggu Nggak aktivitas bakalan desa. mengganggu Nih. aktivitas, Jadi kalau mau pelayanan masyarakat tentunya nggak bakalan terganggu ya. Betul sekali. Jangan-jangan nanti Pak Kades baru masuk kantor desa, lah orang gitu. Bahaya juga itu kan. Jadi tenang aja ya. Semua sudah dipersiapkan oleh pihak panitia. Oke, jadi untuk kegiatan ekspedisi Bumi Rafflesia sendiri nih, Liza, apakah memang murni benar-benar hanya dari BEM aja, atau kita kerjasama atau kolaborasi dengan instansi-instansi lainnya? Oke, menarik nih Bang, karena kita juga udah nyiapin temanya itu adalah menciptakan aksi kolaboratif ya. Artinya dalam menyelenggarakan program ekspedisi Bumi Rafflesia ini sendiri, kita tentu nggak bergerak sendiri gitu ya. Memang inisiatifnya atau yang berinisiasi itu memang Kemensos-Mas, tapi dalam prosesnya itu kita menjalin kerjasama ke lembaga-lembaga pemerintah, dinas-dinas terkait seperti dinas pariwisata, dinas kesehatan dan lain sebagainya, dan juga kita juga menjalin kerjasama dengan NGO kayak yang aku mention di sebelumnya itu PKBI itu ya, nanti ya mereka akan terjun langsung gitu ke masyarakat dan memang mereka memfasilitasi hal itu gitu. Dan ini kita juga jalin kerjasama nih kan ya. Dengan Tribun Bengkulu dalam upaya publikasi. Jadi untuk mewujudkan tema yang sudah kita buat, tentunya kita melakukan kolaborasi, aksi kolaboratif dalam hal pelaksanaan kegiatan ekspedisi Bumi Rafflesia gitu Bang. Oke, mantap ya. Artinya memang ini sudah berapa lama persiapannya ini, Liza? Persiapannya udah 3 bulan Bang. Udah 3 bulan udah ya? 3 bulan. Udah matang ini. Betul. Ya, kan? Dan untuk nanti apa sih yang bisa didapatkan oleh para volunteer ya, sebutannya peserta ini ya, volunteer ini setelah mengikuti acara selama seminggu ini? Kalau untuk apa yang didapatkan, yang pastinya yang paling berharga adalah pengalaman. Ya, pengalaman adalah guru terbaik ya. Dan teman-teman semua mungkinnya nanti kan banyak juga belajar ya terkait dengan kebudayaan di Bengkulu seperti apa. Bahkan juga ada field tripnya nih. Kapan lagi maksudnya keliling Bengkulu, pengabdian masyarakat tapi sekalian healing gitu kan. Itu salah satu benefit juga. Dan yang kedua yang nggak kalah menarik itu teman-teman akan diberikan merchandise. Merchandise-nya ini memang khusus untuk teman-teman yang jadi volunteer dan isinya itu adalah kerajinan khas dari Tanah Hitam. Jadi sekalian juga kita untuk memajukan UMKM di sana, memperkenalkan ciri khas gitu ya, dengan cara memberikan peserta nanti atau volunteer cenderamata khas Tanah Hitam. Terus juga peserta bakalan dapat sertifikat nasional yang memang ditandatangani oleh Bupati dan juga Dinas Pariwisata Bengkulu gitu Pak. Kalau fasilitasnya nanti jodoh nggak ada ya? Ada sih, itu jodoh bila beruntung juga bisa tuh Bang. Benefitnya ya, jodoh bila beruntung, biasanya relasi. Betul. Dari jauh kan jomblo-jomblo nih ya. Iya, betul. Bisa jadi kalau cinlok kan. Cinlok ya, jodoh bila beruntung lah ya. Oke, jadi untuk yang mau daftar silakan daftar ya. Tentunya persiapannya udah disampaikan secara detail oleh Nurul Halizah. Iya. Walaupun bukan penyanyi ya Nurul ya. Ini kalau seminggu kayak gini berada di luar kampus ya kan, kegiatan itu gimana izinnya nih? Oh iya, itu jangan khawatir juga tuh Bang. Udah kita urus semua perizinan. Bahkan dari Warek sendiri yang sudah menyatakan bahwasanya siap untuk memberikan izin kepada teman-teman semua yang masih dalam agenda perkuliahan tentunya. Karena ini memang kita menyadari betul ya bahwasanya di November ini kan masih agenda perkuliahan itu masih berlangsung. Jadi udah kita pikirin jauh-jauh hari lah terkait dengan perizinan. Jadi teman-teman yang ikut volunteer
aman lah itu. Aman lah itu. Tenang Aman lah aja. itu. Sudah diurus perizinannya kok. Ntar jangan-jangan aman keluar nilai Enggak dong. Karena kan ini salah satu ini juga upaya perwujudan Tridharma perguruan tinggi juga kan Bang. Semoga ya Iya. dosen-dosen yang mengajar ini memaklumi hal ini. Iya, betul. Terkadang wakil rektor mengizinkan, dosen ya yang nggak mengizinkan terkadang. Tapi semoga saja enggak lah ya. Semoga karena pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu tugas mahasiswa juga. Betul sekali. Oke, ada kata-kata terakhir, Nurhaliza? Kata-kata terakhir, waduh kayak Iya. apa nih Bang kata-kata terakhir ya? Pesan-pesan lah ya. Pesan dan kesan mungkin ya. Untuk baik peserta maupun yang belum jadi peserta nih. Oke. Untuk teman-teman semua nih, aku cuma mau bilang ya, kapan lagi kita pengabdian masyarakat sekaligus healing gitu. Dan ini kita buka kesempatannya untuk teman-teman semua mewujudkan salah satu Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang masih kayak bingung, aku sebagai mahasiswa yang katanya perannya agent of change, iron stock dan lain sebagainya, itu gimana sih cara mewujudkannya? Nah, dengan adanya program Xiraf ini teman-teman bisa untuk belajar bagaimana sih terjun langsung memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Jadi jangan ragu untuk daftar Ekspedisi Bumi Rafflesia dan kepoin IG-nya di @ekspedisi Bumi Rafflesia. Ditunggu di Bumi Rafflesia. Oke, terima kasih Nurhaliza. Oke. Itu tadi kegiatan penjelasan ya dari Ekspedisi Bumi Rafflesia yang diselenggarakan oleh Kemensos Kemensos Mas. BEM KBM Universitas Bengkulu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.